Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Apakah engkau merasa diberkati selama beberapa hari ini? Kita terus belajar tentang Roh Kudus. Dan seperti saya katakan, inkarnasi akan melahirkan transformasi. Inkarnasi akan melahirkan transformasi. Perubahan di dalam kehidupanmu itu akan terjadi ketika engkau mulai memberikan hidupmu kepada Kristus dan mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupanmu. Maka Roh Kudus akan mulai membawa perubahan. Gaya hidupmu akan berubah. Dan itu kita bisa melihat dengan apa yang terjadi kepada para murid-murid Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua mulai dari ayat 41-42, saudara bisa melihat bahwa mereka melakukan seperti yang Yesus perintahkan dan kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan kemudian dampak dari kepenuhan Roh Kudus terjadi 5 hal di dalam kehidupan mereka. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 ada 4 hal yang bisa engkau lihat. Bahwa dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka bertekun untuk memecahkan roti. Yang keempat, mereka bertekun dalam berdoa. Dan kalau engkau lihat di dalam pasal yang keempat ayat 31, ini merupakan yang kelima. Dampak yang diakibatkan karena mengalami lawatan Roh Kudus adalah engkau akan bertekun di dalam memberitakan firman Allah dengan berani. Engkau akan senantiasa rindu untuk pergi memberitakan firman Tuhan yang merupakan kabar baik kepada orang-orang. Pada hari ini saya akan membahas kepada saudara yaitu dari efek yang pertama, dampak yang pertama. Dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya timbul rasa lapar rohani di dalam diri mereka. Rindu akan firman Tuhan. Rindu ingin dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan bagi rohani kita. Mereka memiliki rasa lapar akan kehidupan rohani mereka, akan firman Tuhan, lapar rohani. Ini merupakan pelajaran kita berikutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, lapar biasanya merupakan tanda kesehatan yang baik. Ketika seseorang pulih dari penyakit, hal pertama yang mereka ingin lakukan adalah makan. Kita akan mulai melihat bahwa timbul kembali keinginan untuk makan dalam dirinya. Hal yang sama berlaku dengan lapar rohani. Ketika kita memiliki rasa lapar yang kuat tentang Allah, mengenai hal-hal tentang Allah, itu adalah tanda bahwa kita sehat secara rohani. Lapar rohani adalah salah satu kunci paling penting untuk berkat dan hadirat Tuhan. Hal ini juga membawa kesenangan besar bagi Tuhan. Dan kualitas yang paling penting bahwa Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Sekarang kita akan melihat apakah lapar rohani itu. Apakah yang dimaksud dengan lapar rohani itu? Yang pertama, lapar rohani adalah suatu keinginan yang kuat untuk mendapatkan hadirat dan kuasa Tuhan. Kita melihat contoh ini dalam kehidupan Musa ketika Tuhan mengatakan kepadanya bahwa malaikat akan pergi sebelum mereka dan membuat mereka memiliki tanah perjanjian. Musa mengatakan kepada Tuhan bahwa ia tidak tertarik kecuali Allah pergi dengan dia. Dia tidak tertarik dengan malaikat. Dia bilang Tuhanlah yang harus ikut bersama dengan kami. Hadirat Tuhan lebih penting baginya daripada berkat-berkat Tuhan. Di dalam saudara bisa lihat dalam Keluaran 33 ayat 15. Kedua,
Apa itu lapar rohani? Yaitu manifestasi ketergantungan kita kepada Tuhan. Musa berkata kepada Bani Israel, jadi telah merendahkan Anda, membiarkan engkau lapar. Tuhan telah merendahkan engkau, membiarkan engkau lapar, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Allah mengizinkan mereka untuk menderita lapar fisik, secara fisik, sehingga mereka akan mulai membangkitkan rasa lapar akan hubungan dengannya. Itulah sebabnya Tuhan kadang-kadang dapat menghapus beberapa hal alami yang membuat mengalihkan perhatian kita daripadanya, sehingga kita dapat belajar untuk bergantung kepadanya. Namun Tuhan ingin kita memiliki rasa lapar akan Dia, bahkan ketika kita mengalami berkat-Nya. Daud yang mungkin adalah orang terkaya dan paling diberkati hidupnya pada waktu itu mengatakan, aku ini sengsara dan miskin. Artinya dia memiliki rasa lapar akan Tuhan dalam situasi diberkati sekalipun. Yang ketiga, apakah lapar rohani itu? Lapar rohani dimanifestasikan oleh keterbukaan kita pada Roh Kudus dan firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa manusia akan hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika kita memiliki rasa lapar akan Tuhan, maka kita juga akan memiliki rasa lapar akan firman-Nya. Kita senang untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Lukas 4 ayat 4. Itu akan menjadi secara otomatis menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Manfaat lapar rohani. Yang pertama, orang yang lapar akan puas dan dipenuhi. Ada banyak kitab suci yang berbicara tentang manfaat lapar rohani. Kita membaca dalam kitab Mazmur, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan ini berarti harus puas, harus terpenuhi. Orang yang lapar adalah orang-orang yang puas. Maria ibu Yesus berkata dalam Lukas bahwa Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ketika kita lapar akan Tuhan, kita selalu ingin menerima lebih daripadanya. Tetapi orang kaya, orang-orang yang berpikir mereka tidak membutuhkan Tuhan dan memiliki segala yang mereka butuhkan, tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Mazmur 107 ayat 9, Lukas 1 ayat 53. Yang kedua, manfaat lapar rohani. Orang yang lapar akan mengalami kesegaran dan kuasa Roh Kudus. Kita membaca dalam kitab Mazmur bahwa dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya semua orang-orang yang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Di sini tertulis mereka mendirikan kota untuk tempat kediaman. Ketika kita lapar akan Tuhan, kita menentukan tempat bagi hadirat Tuhan, karena Dia berdiam di antara mereka yang lapar. Mereka memiliki hubungan intim yang indah dengan Tuhan. Yesus juga mengatakan, barang siapa haus, mari datang kepadaku dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Orang yang lapar akan mempengaruhi orang lain bagi Yesus. Ini merupakan manfaat yang ketiga. Orang yang lapar akan mempengaruhi orang lain bagi Yesus. Kita membaca di Mazmur yang sama, yaitu Mazmur 107. Dia memberkati mereka sehingga mereka bertambah banyak. Ada berkat yang besar bagi mereka yang haus akan Tuhan. Mereka mempengaruhi orang lain bagi Kristus dan gereja mulai bertumbuh. Mazmur 107 ayat 38.
Sekarang kita akan melihat bagaimana kita tahu bahwa kita lapar akan Tuhan. Yang pertama, kita akan melakukan apapun, pergi kemanapun hanya untuk bertemu muka dengan Tuhan. Hal yang alamiah, orang yang lapar adalah orang-orang yang putus asa. Mereka akan melakukan apa saja dan pergi kemanapun untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan. Lapar adalah salah satu motivasi terkuat manusia. Di beberapa negara mereka akan berdiri dalam antrian panjang sepanjang hari hanya untuk menerima beberapa roti. Dengan cara yang sama, jika kita lapar secara rohani, kita akan melakukan apapun. Bahkan jika ada biaya untuk itu dan mungkin keadaan yang kurang nyaman untuk bertemu dengan Allah, kita akan siap melakukan apapun juga. Kadang-kadang kita bahkan akan berpuasa dan berdoa karena kita lapar akan hadirat dan berkat Tuhan. Itu sebabnya orang di seluruh dunia siap terbang ke tempat-tempat dengan biaya yang besar untuk mengalami gerakan Roh Kudus. Yang kedua, kita senang menghabiskan waktu di hadirat Tuhan. Jika kita lapar akan Tuhan, maka tidak sulit bagi kita untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, dan menyembah Tuhan. Kita mengalami realitas dari ayat itu yang mengatakan samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Sesuatu dalam diri kita merindukan sesuatu di dalam Tuhan. Namun, jika kita merasa kita tidak memiliki rasa lapar, kita dapat mulai mendekat kepada Tuhan. Hari ini dengan iman dan dengan rasa lapar kita bisa mendekat kepada Tuhan. Maka rasa lapar itu akan mulai meningkat dalam diri kita. Yakobus mengatakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jika kita mengambil langkah pertama, Allah akan melakukan sisanya dan memberi kita kasih karunia untuk mendekat. Mazmur 42 ayat 7, Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita lapar akan Tuhan? Yaitu kita memiliki keinginan untuk bertemu dengan sesama orang-orang percaya lainnya. Yohanes menulis dan mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Mereka yang menarik diri dari persekutuan dengan sesama orang percaya adalah mereka yang biasanya telah kehilangan rasa lapar mereka akan Tuhan. Saya telah mendengar begitu banyak yang memberitahu saya cinta Yesus, saya membaca Alkitab saya, dan saya berdoa. Tapi saya tidak melihat penting pergi ke gereja. Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa mereka akan mati secara rohani, secara perlahan-lahan. Dan mereka akan kehilangan rasa lapar mereka untuk Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 14. Salah satu mazmur favorit saya mengatakan bahwa mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka masih akan menghasilkan buah di usia tua. Mereka akan menjadi gemuk dan segar. Orang yang lapar akan mau ditanam di rumah Tuhan. Mereka berkomitmen di dalam gereja lokal. Yang keempat, kita akan kehilangan keinginan untuk hal-hal duniawi. Meskipun banyak hal yang kita lakukan dan kita lihat tidak berdosa, tidak seharusnya itu menjadi pengontrol hidup kita, pengikat hidup kita. Contohnya dengan sinetron yang engkau nonton, sampai-sampai engkau ingat waktunya dan tepat pada waktunya engkau sudah duduk di depan televisi, seperti terikat. Sulit bagi engkau untuk meninggalkan jam sinetron itu, untuk menontonnya. Kasih dan lapar akan Tuhan sering diukur oleh kurangnya keinginan untuk hal-hal duniawi.
Alkitab berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Kita akan sering menemukan bahwa hiburan duniawi menjadi membosankan bagi kita karena kita telah mengalami sesuatu yang jauh lebih baik, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mencintai dunia dan hal-hal dunia, kita kehilangan kasih akan Bapa. Di sisi lain, ketika kita membangun kasih akan Bapa, kita akan kehilangan keinginan kita untuk hal-hal yang duniawi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Yang kelima, kita bersukacita dan bersemangat mengenai hal-hal tentang Tuhan. Alkitab berkata bahwa kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Ketika kehidupan kekristenan kita menjadi membosankan, ini berarti mungkin kita kehilangan rasa lapar akan Tuhan. Orang yang lapar selalu bersemangat dan antusias tentang hal-hal dari Tuhan dan tentang mengikuti Yesus. Mereka senang berbicara tentang Tuhan dan apa yang Tuhan telah perbuat bagi hidup mereka. Mereka bersukacita, bersemangat untuk bercerita tentang Tuhan. Yang keenam, kita dengan mudah menerima berkat-berkat Tuhan. Kitab Amsal mengatakan orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Secara alami, orang yang lapar tidak rewel dengan apa yang mereka makan. Bahkan mereka akan makan sepotong roti kering sekalipun. Mereka akan makan apapun yang diberikan kepada mereka. Bahkan hal-hal pahit tampaknya manis bagi mereka. Dengan cara yang sama, orang-orang yang haus akan Tuhan mudah diteguhkan dan diberkati. Bahkan khotbah yang membosankan sekalipun, mereka akan berkata, oh puji Tuhan, aku diberkati. Mereka akan selalu menemukan sesuatu yang bisa memberkati mereka. Mereka cukup rendah hati untuk menerima dari siapapun yang Tuhan pilih. Mereka biasanya orang-orang yang mengambil catatan, mencatat selama khotbah, dan memiliki sikap terbuka dan mau diajar. Kita memiliki hak istimewa untuk melayani orang-orang di negara-negara yang begitu lapar rohani. Bahkan kebenaran sederhana saja yang kami bagikan memberkati hidup mereka. Oleh karena itu, kerendahan hati adalah tanda Anda lapar rohani. Amsal 27 ayat 7. Penting sekali untuk Anda mulai menyelidiki kehidupanmu. Apakah tanda-tanda, ciri-ciri yang semua tadi diucapkan ada dalam dirimu? Kalau itu belum ada dalam dirimu dan kau ingin menjadi lapar akan Tuhan, bagaimana caranya? Maka dengarkan berikut ini. Yang pertama, berikan makan kita dengan firman Tuhan. Berikan dirimu untuk makan secara teratur dengan firman Tuhan. Dalam dunia nyata kita kehilangan rasa lapar ketika kita makan. Dunia rohani sebaliknya adalah benar. Kita meningkatkan rasa lapar kita ketika kita makan. Semakin kita membaca dan merenungkan Alkitab, semakin kita akan memiliki rasa lapar untuk firman Tuhan. Kita akan menjadi seperti Yeremia yang mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Firman Allah, Alkitab, menghasilkan lapar rohani. Semakin banyak kita membaca, semakin kita ingin membacanya. Dalam Ibrani dikatakan firman Allah hidup dan kuat. Kata kuat di sini dalam bahasa Yunaninya adalah energes. Energi rohani dan lapar secara otomatis diimpartasikan kepada kita ketika kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12, Yeremia 15 ayat yang ke-16. Yang kedua,
cara untuk memiliki rasa lapar rohani adalah dengan bertobat. Jika kita mengakui dan bertobat dari kurangnya kita akan lapar akan Tuhan, Roh Kudus akan melakukan sesuatu dalam hati kita. Dalam kitab Korintus kita membaca bagaimana pertobatan mereka menghasilkan semangat supranatural dan lapar di hati mereka akan Tuhan. Kita membaca dikatakan, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan bagi kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Mereka melihat bahwa setelah mereka bertobat, mereka memiliki keinginan baru dan lapar bagi Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 11. Yang ketiga, kita bisa meminta Tuhan untuk memberikan kita karunia lapar. Anugerah untuk lapar. Alkitab mengatakan bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Dan jika Dia mendengar kita, kita memiliki segala sesuatu yang telah kita minta. Lapar adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin engkau memiliki rasa lapar akan Dia. Kita tidak bisa membangun lapar secara alami akan Tuhan. Kita hanya bisa menerimanya dengan kasih karunia. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Yang keempat, membuka, mengekspos diri akan pergerakan Roh Kudus akan memberikan rasa lapar akan Tuhan di dalam dirimu. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang haus akan Tuhan, dan di mana Roh Kudus bekerja, bergerak. Kita adalah seperti batu bara di dalam api. Bila dalam api itu dia akan bersinar, tetapi jika kita keluarkan dari api, dia akan berhenti bersinar. Mereka yang lapar akan Tuhan akan membantu kita untuk meningkatkan rasa lapar kita akan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling memperhatikan, bahkan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Kadang-kadang kita perlu pergi ke tempat di mana Roh Kudus bekerja dalam hal meningkatkan rasa lapar kita akan Tuhan. Ibrani 10 ayat 24. Yang kelima, kita dapat mengekspos diri untuk orang-orang yang pernah mengalami pertemuan dengan Tuhan dan yang telah sangat dipakai oleh Tuhan. Datangi mereka, buka dirimu kepada mereka, share dengan mereka. Kita bisa mendengarkan khotbah mereka, mendengarkan kesaksian mereka, dan membaca buku-buku mereka. Satu hal yang saya, bahkan istri, dan saya sarankan kepada jemaat, kami suka membaca dan mendengarkan khotbah-khotbah. Ini akan senantiasa membakar rasa lapar kami kepada Tuhan. Bahkan saya sering mendengarkan khotbah-khotbah, nubuatan-nubuatan yang luar biasa dari para hamba-hamba Tuhan. Kisah-kisah nyata, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai hamba-hambanya dan melakukan hal-hal yang luar biasa dan menakjubkan. Dalam kitab Wahyu kita baca, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kata nubuat di sini berarti untuk dilakukan kembali. Ketika kita membaca kisah-kisah mereka yang lapar akan Tuhan, juga akan meningkatkan rasa lapar di dalam diri kita. Wahyu 19 ayat 10. Yang keenam, kita bisa berhenti memberi makan diri kita dengan hal-hal yang menghilangkan lapar rohani kita. Sebagai contoh, jika kita makan junk food sebelum makan makanan yang lezat, kita akan kehilangan selera untuk makan. Dengan cara yang sama, ada hal-hal yang mana ketika kita memberi pikiran kita makan dan hati kita dengan hal-hal semacam itu dapat mengambil lapar rohani kita akan Tuhan. Tidak ada hukum yang menentang kita untuk menonton TV, menghabiskan waktu di internet, di WhatsApp, di Facebook, Instagram, menonton olahraga dan jenis hiburan lainnya. Tapi kita perlu berhati-hati bahwa hal-hal tersebut bisa menyebabkan kita kehilangan rasa lapar kita akan Tuhan. Saya telah menemukan dalam kehidupan saya sendiri bahwa hal-hal yang semula saya anggap itu tidak berdosa,
tetapi justru bisa menghilangkan rasa lapar saya akan Tuhan. Dan Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua hal memperbaiki akhlak. Seringkali bukan apa yang kita tonton atau kita baca, namun roh di balik itu yang mendukakan Roh Kudus dan mengambil rasa lapar kita akan Tuhan. Saudara bisa lihat di 1 Korintus 10 ayat 23. Yang ketujuh, pentingnya puasa. Ketika kita menjadi lapar untuk makanan alami, kita sering membangkitkan rasa lapar kita untuk makanan rohani. Ketika kita berpuasa, pengaruh daging menjadi lemah, yang membuat kita lebih sadar akan pengaruh Roh Kudus. Saya sering mengalami kesadaran yang lebih besar akan hadirat Tuhan ketika saya berpuasa. Motif terbaik untuk berpuasa adalah memperdalam keinginan kita untuk hal-hal rohani dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yesus berkata, tetapi hari-hari akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka dan kemudian mereka akan berpuasa. Ketika Yesus, mempelai pria surga itu tampak jauh, naik ke surga, kita bisa berpuasa karena kita menginginkan kehadirannya. Matius 9 ayat 15. Yang kedelapan, lakukan sesuatu bagi Yesus. Ketika kita secara aktif melakukan sesuatu bagi Yesus, seperti berdoa untuk orang sakit, membangunkan orang-orang yang tertidur secara rohani, mengajarkan firman Tuhan, ini akan menimbulkan rasa lapar kita semakin meningkat akan Tuhan. Keterlibatan aktif kita akan hal-hal rohani membuat kita waspada secara rohani dan lapar akan Tuhan. Paulus berkata kepada Timotius agar dia mengobarkan karunia Allah yang di dalam kamu dengan penumpangan tanganku atasmu. Jika kita merasa bahwa kita kehilangan rasa lapar kita akan Tuhan, maka salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah memberitahu orang lain tentang Yesus dan menyembuhkan orang-orang sakit. 2 Timotius 1 ayat 6. Akhirnya, kita perlu ketahui bahwa Yesus adalah roti hidup. Firman-Nya, aku adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan dia yang percaya kepadaku tidak akan pernah haus lagi. Hubungan kita dengan Yesus dan komitmen kita kepadanya akan menyebabkan kita kehilangan hasrat untuk hal-hal duniawi dan memenuhi rasa lapar dalam jiwa kita. Yohanes 6 ayat 35. Oleh sebab itu, miliki rasa lapar rohani. Ketika Roh Kudus melawat kehidupanmu, maka kerinduan untuk membaca firman Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, itu akan semakin meningkat di dalam kehidupanmu. Engkau akan merasa lapar. Kau tidak cukup membaca Alkitab selama hanya 1 jam. Kau kepingin membaca, merenungkan, dan kemudian mulai melakukan firman Tuhan itu dalam hidupmu. Oleh sebab itu, kiranya semakin meningkatnya rasa lapar akan Tuhan di dalam dirimu, Tuhan melawat engkau dengan luar biasa. Kau menikmati kasih, anugerah, dan berkat-Nya dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pengajaran firman ini pada hari ini. Kalau ada di antara mereka yang merindukan untuk memiliki lapar akan Tuhan, aku berdoa, biarlah Kau berikan rasa lapar itu dalam diri mereka. Biarlah kerinduan untuk mencari Tuhan semakin lama semakin meningkat di dalam kehidupan mereka. Mereka semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka selalu merasa lapar akan Tuhan. Berkati mereka. Roh Kudus lawat dimanapun anak-anak-Mu berada. Saat ini biarlah mereka menerima kepuasan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Nikmati karunia Tuhan yang luar biasa bagi hidupmu. God bless you. Stay safe.